Seperti yang dikatakan, akhirnya terjadi juga, dan sejarah pun terulang kembali. Arab Saudi memutuskan untuk menjatuhkan pasar minyak dengan menurunkan harga emas hitam secara drastis demi merebut kembali pasar Asia yang sebelumnya diserobot Rusia secara lancang setelah mereka diusir dari Eropa. Eksportir minyak terbesar di dunia, perusahaan Saudi Aramco secara drastis menurunkan harga minyak untuk bulan Agustus di Asia, yang menunjukkan keinginan raksasa minyak dan gas tersebut untuk merebut kembali pangsa pasar dan memulihkan volume setelah Perang Iran. Para ahli yakin bahwa Rusia tidak akan mampu bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh Arab Saudi dan akan terpaksa kembali menjual minyak dengan merugi. Dan pada akhirnya akan terpaksa menghentikan sebagian besar perdagangan minyaknya di pasar Asia, terutama di Tiongkok dan India. Namun setidaknya Arab Saudi akan sangat menekan posisi mereka. Secara bersamaan dilaporkan bahwa Uni Emirat Arab setelah keluar dari OPEC pada bulan Juni telah meningkatkan produksi minyak hampir ke tingkat rekor dan tidak berniat untuk berhenti. Dan dalam situasi ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Kremlin hanyalah Iran. Dan kini rezim di Teheran kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz. Dalam 24 jam terakhir, 3 kapal tanker telah diserang. Salah satu di antaranya dalam kondisi kritis dan bisa meledak karena berisi gas cair dari Qatar. Secara umum, mari kita bahas semuanya sekarang. Ini adalah topik yang sangat menarik, karena faktanya, seperti yang dikatakan, Timur Tengah kembali ke pasar. Dan Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Irak, termasuk juga Kuwait, bisa sangat menyingkirkan Rusia di Tiongkok, India, dan bukan hanya di sana. Seperti yang Anda pahami, Rusia tidak bisa kembali ke Eropa. Secara umum, situasinya sangat buruk bagi mereka. Mari kita bahas. Nama saya Alexei Peci. Sekarang kita akan membahas semuanya dan menguraikannya satu persatu. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jadi setelah keluarnya Rusia secara memalukan dari pasar Eropa karena perang melawan Ukraina, Rusia juga bisa tersingkir dari pasar minyak Asia. Arab Saudi sekarang sedang berusaha menyelamatkan pendapatan mereka karena mereka berada dalam posisi yang sulit. Eksportir minyak terbesar di dunia, Saudi Aramco, secara drastis menurunkan harga minyak untuk bulan Agustus khususnya untuk Asia. Hal ini tampaknya menunjukkan keinginan raksasa minyak dan gas tersebut untuk merebut kembali pangsa pasarnya. Namun, bahkan penurunan harga resmi yang mencapai rekor mungkin masih belum cukup untuk itu, untuk bisa merebut kembali posisinya. Minyak mentah dari para pesaing di Timur Tengah serta pemasok dari Afrika dan Amerika kemungkinan besar akan tetap lebih menarik. Namun, dalam situasi kita, tidak ada yang buruk dari hal itu. Karena seperti yang Anda lihat, dalam daftar ini tidak ada Rusia. Dan itu bukan tanpa alasan. Karena justru Rusialah yang ingin disingkirkan oleh Arab Saudi dari Asia. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan Rusia. Jadi, secara keseluruhan, situasinya adalah ketika Arab Saudi, pada dasarnya, minyak Timur Tengah, minyak Amerika, dan minyak Afrika, semuanya akan bersama-sama menekan Rusia. Sekarang akan saya jelaskan. Perusahaan minyak dan gas milik negara Arab Saudi baru saja mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga jual resmi untuk bulan Agustus pada jenis utama mereka, Arab Light. Harganya di sana adalah $1,5 per barel dibandingkan dengan tolak ukur regional Oman Dubai. Dibandingkan dengan bulan Juli, harga diturunkan sebesar $11 per barel. Nah, sepertinya itu tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya tidak begitu. Ini adalah penurunan paling signifikan sejak Reuters mulai mencatat statistik ini sejak tahun 2003. Jadi, coba hitung, sudah berapa tahun itu? Ini adalah penurunan harga yang paling signifikan. Akibatnya, harga-harga berada pada titik terendah. Sejak Juni 2020, ketika pasar dunia menghadapi kelebihan pasokan besar-besaran dan penurunan permintaan akibat lockdown yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun, situasi saat ini sebagian mengingatkan pada tahun 2020. Ekspektasi pasar tiba-tiba bergeser ke arah surplus. Sebagian besar karena para pelaku pasar berasumsi bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada dasarnya telah berakhir. Oleh karena itu, semua orang buru-buru menjual minyak mereka. Misalnya, Uni Emirat Arab pada bulan Juni meningkatkan produksi minyak mereka hampir ke tingkat rekor. Lebih dari 3,8 juta barel per hari. Mereka bisa melakukan ini setelah keluar dari OPEC dan OPEC Plus yang memungkinkan negara tersebut terbebas dari pembatasan produksi. Dan mereka bahkan ingin mencapai 5 juta barel per hari.
Produksi Uni Emirat Arab pada bulan Juni adalah yang tertinggi sejak April 2020, melebihi tingkat yang diamati sebelum dimulainya konflik Iran. Namun, perkembangan selanjutnya dapat menimbulkan keraguan terhadap asumsi tentang pasar yang dibanjiri minyak ini. Washington dan Teheran tampaknya masih jauh dari kesepakatan akhir yang akan mengukuhkan gencatan senjata 60 hari yang dicapai pada bulan Juni. Arab Saudi dan produsen minyak lainnya di Timur Tengah membuat perhitungan mereka berdasarkan asumsi bahwa Selat Hormuz akan tetap aman. Пролив останется открытым. Dan kapal-kapal akan dapat melewati selat tersebut dengan bebas, bahkan jika Teheran tetap mempertahankan kendali dalam bentuk apapun. Kembali ke pertanyaan spesifik pada bulan Juni 2020, mereka mengakui hal itu dan secara umum mengatakan, bagi kami oke, kami setuju, yang terpenting bagi kami adalah tetap terbuka. Dalam skenario seperti itu, pasokan minyak akan cukup untuk memenuhi permintaan, dan keputusan Saudi Aramco tetap terbuka. Khusus untuk Asia yang menyumbang sekitar sebagian besar penjualannya, kemungkinan merupakan upaya untuk merebut kembali pangsa pasarnya. Dan di sini penting untuk diingat bahwa setelah keluar dari Eropa, Rusia berhasil merebut porsi yang signifikan dari pasar tradisional Arab Saudi di Asia, menjadi pemasok nomor 1 baik di Tiongkok maupun di India. Dan ekspansi minyak Rusia jenis Urals dan ESPO yang dijual dengan diskon karena sanksi dan sebagainya telah memaksa Riyadh untuk mengambil langkah penurunan harga secara radikal. Hari ini demi melindungi posisinya. Jadi ini tidak disembunyikan, tidak malu-malu. Dengar, di sana orang Rusia telah merebut pasar kita. Akan ada praktik dumping. Mereka menurunkan harga agar bisa menyingkirkan mereka dari sana. Secara historis, Arab Saudi bersaing dengan orang Rusia untuk memimpin di pasar Tiongkok. Tetapi selama setahun terakhir, kesenjangan itu telah menjadi krisis. Pada akhir bulan-bulan musim semi tahun 2026, Rusia mempertahankan 20% dari seluruh impor minyak Tiongkok. Sedangkan pangsa Arab Saudi di Tiongkok turun menjadi 12%, jadi hampir 2 kali lebih sedikit. Pada saat yang sama, India telah menjadi basis utama di mana Rusia hampir sepenuhnya menyingkirkan pemasok dari Teluk Persia, bukan hanya Arab Saudi. Dan pada periode tertentu, pangsa minyak Rusia dalam impor India mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, melebihi 52%. Jadi, minyak Rusia menempati posisi pertama dalam impor India, sementara Arab Saudi berada di posisi kedua. Namun dengan selisih yang sangat besar, Rusia berhasil merebut pasar Arab Saudi di Tiongkok dan juga di India. Hal ini terjadi karena minyak Rusia jenis Urals selama waktu yang lama diperdagangkan dengan diskon yang signifikan, sehingga mampu mengalahkan semua penawaran lain untuk kilang minyak di Asia. Arab Saudi tetap mempertahankan harga resmi mereka cukup tinggi. Secara resmi, India dan Tiongkok memutuskan bahwa meskipun mungkin tidak sepenuhnya legal, meskipun ada sanksi, lebih baik membeli minyak Rusia. Selain itu, Vladimir Putin menggunakan armada kapal tanker bayangan ilegal untuk menghindari biaya asuransi, misalnya, dan sebagainya. Dan saat ini, diskon agresif minyak dari Saudi Aramco untuk bulan Agustus adalah upaya langsung untuk melancarkan serangan balasan lewat harga dan merebut kembali kilang-kilang minyak di Asia ini sebagai pelanggan, yang selama 2 tahun terakhir sepenuhnya menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk jenis minyak Rusia. Tapi di sini penting untuk dicatat, bahwa di India, saya ingatkan, pada akhir tahun lalu, mereka secara langsung mengatakan bahwa pada dasarnya menyesuaikan kembali kilang minyak untuk mengolah minyak Timur Tengah tidak akan terlalu sulit. Mereka bilang ini hanya soal beberapa minggu saja. Di sana, proses teknologinya tinggal disesuaikan dan langsung bisa membeli minyak dari Timur Tengah. Itu adalah masa ketika Trump mengancam India dengan tarif tinggi jika mereka terus membeli minyak Rusia. Tapi sebenarnya, kemudian Trump juga mencabut sanksi dari minyak Rusia tersebut. Ya, kita lewatkan saja bagian itu. Sekarang kita sedang membahas tentang Teluk Persia. Sekarang, bersamaan dengan Trump yang kembali memberlakukan sanksi terhadap minyak Rusia, jadi Saudi punya peluang. Memang, tapi mari kita kembali lagi ke Tiongkok. Pengiriman minyak dari Arab Saudi ke Tiongkok pada bulan Juli direncanakan mencapai 700.500 barel per hari dibandingkan dengan 626.000 barel per hari pada bulan Juni. Artinya, pada bulan Juni tercatat tingkat terendah sebesar 626.000 barel per hari. Artinya, pada bulan Juni tercatat pasokan minyak Rusia dan pada bulan Juli mereka sudah meningkatkan porsi tersebut. Dan mereka merencanakan agar setiap bulannya terus bertambah, dan bertambah. Jadi, saat ini jumlahnya masih setengah dari tingkat rata-rata. 1,5 juta barel minyak per hari yang tercatat selama 3 bulan sebelum dimulainya konflik di Timur Tengah.
Penurunan pembelian ini tidak mengejutkan. Aramco berusaha keras Арамко резко повысила тогда menurunkan harga setelah hampir sepenuhnya ditutupnya Selat Hormuz, yang memukul pasokan minyak dari Timur Tengah. Sekarang, seperti yang kita lihat, Arab Saudi secara bertahap meningkatkan pasokan ke Tiongkok untuk secara perlahan menggantikan Rusia dari sana. Dan menurut para ahli, Beijing secara tradisional mengurangi pembelian ketika harga naik tajam dan meningkatkannya ketika harga turun. Besarnya penurunan harga Aramco pada bulan Agustus dapat mendorong perusahaan penyelangan minyak milik negara Tiongkok untuk kembali membeli dari Arab Saudi dalam jumlah penuh. Tapi masalahnya, Arab Saudi jelas punya pesaing selain Rusia. Minyak dari produsen Timur Tengah lainnya, yaitu Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab, saat ini ditawarkan dengan diskon yang bahkan lebih besar. Uni Emirat Arab yang keluar dari OPEC dan OPEC Plus pada bulan Mei, menurut para pedagang memberikan diskon beberapa dolar per barel, jauh lebih besar dari diskon $1,5 yang ditawarkan Aramco untuk pengiriman bulan Agustus. Artinya, UEA bahkan lebih membanting harga. Dan ini bisa memaksa Riyadh untuk menurunkan harga mereka lebih jauh lagi. Artinya, mulai terjadi perang banting harga untuk melihat siapa yang bisa menjual lebih banyak minyak murahnya. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah Anda pahami, pada akhirnya yang dirugikan di sini hanyalah Rusia. Siapapun yang menang dalam pertarungan Timur Tengah ini, Emirat, Kuwait, atau Arab Saudi, tidak penting siapa yang lebih banyak menurunkan harga dan siapa yang lebih banyak menjual minyak, itu tidak penting siapa. Yang penting adalah mereka semua bersama-sama mengusir Rusia dari pasar Asia. Namun, penting untuk diingat bahwa skenario seperti itu hanya mungkin terjadi jika Selat Hormuz benar-benar dan dalam jangka panjang tetap terbuka. Dan disinilah Iran memberikan kejutan. Pada Senin malam, militer Iran menembakkan setidaknya 2 rudal ke 2 kapal dagang yang sedang melintasi Selat Hormuz. Laporan tentang serangan itu muncul setelah berakhirnya perjanjian 1 minggu antara Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan serangan di selat tersebut. Dimulainya kembali, serangan Iran telah mengancam nota kesepahaman yang ditandatangani kurang dari 3 minggu yang lalu. Dan sekarang para pejabat di Washington memberi isyarat bahwa Amerika Serikat kemungkinan besar akan membalas dengan serangan terhadap target-target Iran. Kemudian, layanan perdagangan maritim Inggris melaporkan telah menerima pesan dari 1 kapal tanker lagi yang sedang berlayar ke selatan di dekat pantai Oman di Selat Hormuz, yang juga terkena serangan. Kutipan, proyektil tak dikenal yang menyebabkan kebakaran. Dan pada saat rekaman episode ini, dilaporkan bahwa kapal tanker Qatar yang membawa gas alam cair di dalamnya mengumumkan adanya ancaman ledakan besar setelah terkena serangan rudal Iran. Jadi kita hanya bisa berharap sukses untuk Arab Saudi dan pemasok minyak Timur Tengah lainnya dalam menggeser Rusia dari Asia. Mereka sudah didesak keluar dari Eropa. Eropa sudah mengusir mereka. Sekarang saatnya mengusir orang-orang Rusia itu dari Asia juga. Biar mereka sendiri yang mencampur bensin buruk itu dan menanggungnya sendiri. Untungnya, minyak di dunia ini cukup banyak, jadi tidak perlu lagi menggunakan minyak Rusia yang seperti itu. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan subscribe channel ini, beri like, tekan lonceng, dan jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.